Road to WrestleMania 42 dimulai dari padang pasir dan jujur aja taruhannya nggak pernah setinggi ini. Tahun lalu kita lihat Charlotte Flair menang lawan segala rintangan, balik dari cedera lutut yang parah dan ngebabat semuanya. Tapi terus kejadian yang nggak terduga muncul. Tiffany Stratton, sang center of the universe, berhasil nahan The Queen di Showcase of the Immortals. Sekarang kita menuju tahun 2026. Rosternya makin dalam dari sebelumnya. Forbidden Door sama TNA nggak cuma kebuka tapi udah jebol dan ada bintang besar kayak Bianca Belair sama Tiffany Stratton yang lagi nunggu di balik bayang-bayang. Hari ini kita bakal prediksiin setiap peserta buat Women's Royal Rumble 2026. Siapa yang pasti masuk, siapa yang bakal bikin kaget, dan siapa yang bakal dapat tiket buat main di Las Vegas. Yuk langsung kita bahas. Pertama, kita harus lihat kondisi para juara. Sampai sekarang, Jade Cargill dan World Champion Stephanie McMahon diprediksi bakal cuma nonton dari pinggir ring. Mereka itu targetnya, bukan pemburunya. Tapi coba lihat daftar peserta yang bakal masuk. Dari SmackDown, kita punya Nia Jax dan Lash Legend yang bakal jadi monster di pertandingan ini. Kemungkinan besar mereka bakal beresin ring di ronde-ronde tengah. Terus ada Chelsea Green yang baru aja dapat tahun 2025 yang luar biasa, dan Alexa Bliss yang kelihatan makin berbahaya sejak dia balik. Dan pastinya Charlotte Flair bakal ikut lagi, nyoba buat jadi pemenang back to back yang langka. Di sisi Raw persaingannya makin panas, ada Roxanne Perez yang jadi MVP di Rumble tahun lalu. Dia mecahin rekor Iron Woman di 2025 dan juga jadi orang terakhir yang dieliminasi Charlotte. Dia pasti punya dendam pribadi. Selain dia, ada Bayley, Raquel Rodriguez, Lyra Valkyria, dan si tangguh Ivy Nile. Dan kita nggak bisa ngomongin daftar peserta tanpa nyebut The Kabuki Warriors. Asuka dan Kairi Sane itu spesialis Rumble. Mau mereka masuk barengan buat mendominasi atau malah harus saling lawan, mereka adalah kunci yang bikin tempo pertandingan tetap seru di tengah-tengah. Nah, di sini bagian yang mulai menarik. Salah satu hal terbaik di tahun 2025 adalah hubungan yang makin mesra sama TNA Wrestling, dan di tahun 2026 ini bakal naik level lagi. Jordynne Grace bisa dibilang udah pasti masuk, dia muncul di 2 Rumble terakhir dan setiap kali muncul dia kelihatan pantas banget ada di main event WWE, apalagi dia udah resmi jadi bintang WWE sekarang. Tapi dia nggak bakal sendirian, Maxine Dupri udah berkembang jadi ancaman yang nyata di Raw, dan terus ada Julia. Setelah tahun debutnya yang gokil dan berhasil dapat Women's US title 2 kali, ngeliat Julia di arena Rumble itu prospek yang ngeri banget. Kita juga punya heavy hitters kayak Alba Fire, tapi perhatiin deh kejutan dari TNA. Kabarnya The Iconics, Peyton Royce dan Billie Kay adalah pilihan utama buat wakilin TNA tahun ini. Bayangin pose ikonik di panggung masuk tahun 2026, pasti pecah banget suasananya. Ini nambahin unsur nostalgia dan hype lintas promosi yang bikin Rumble makin spesial. Dan jangan lupa mungkin ada kejutan yang muncul dari bintang AAA. Terus Rumble itu selalu jadi tempat terbaik buat pamerin masa depan, dan NXT lagi penuh banget sekarang. Sol Ruka adalah nama yang lagi diomongin semua orang. Dia nyapu bersih penghargaan NXT Year End bukan tanpa alasan. Kemampuan atletiknya benar-benar sekelas cuplikan highlight. Bayangin dia ngelakuin Soul Snatcher di pinggiring buat ngeliminasi lawan, itu bakal jadi momen yang viral banget. Kita juga punya Kendall Gray yang tahun lalu benar-benar melejit jadi Evolve Women's Champion. Performa kuat di Rumble adalah cara pas buat kenalin dia. Tambah lagi Kelani Jordan dan bintang baru kayak Black Monroe, bikin rombongan NXT kelihatan makin kuat. Tapi ayo kita bahas soal Center of the Universe. Tiffany Stratton nggak kelihatan sejak bulan November. Dia kehilangan gelarnya, dia ngilang, dan fans udah ngitungin detiknya. Pas jam hitung mundurnya kena angka 0 dan lampu pink nyala, arenanya bakal meledak. Mau dia menang atau enggak, Tiffany adalah tokoh utama di pertandingan ini. Terus kita bahas surprise-nya nih. Ini bagian yang biasanya bikin internet heboh. Pertama ada AJ Lee. Sejak kembalinya yang ngejutin di bulan September, dia bener-bener lagi ganas. Dia bikin Becky Lynch step out di War Games, sebuktiin kalau dia nggak karatan sama sekali. Satu hal yang kurang dari karir legendarisnya, penampilan di Royal Rumble. Tahun 2026 adalah tahun dimana dia akhirnya bakal ngelakuin itu. Tapi kalau kalian mau kejutan yang beneran, kita bisa ngomongin Paige. Emang sih dia udah lama pergi, dia ada di AEW, tapi rumor dia balik ke WWE udah kenceng banget.
Kalau Saraya balik ke ring WWE buat pertama kalinya setelah bertahun-tahun di pertandingan yang dulu bikin karirnya berakhir, itu bakal jadi momen paling emosional. Momen kayak gini nih yang Triple H suka banget buat bikin skenarionya. Jadi siapa nih yang bakal bertahan sampai akhir? Prediksi final for Gucci, Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, dan Io Sky. Io Sky udah kerja keras banget selama 2 tahun, selalu nyaris dapat main event WrestleMania. Rhea Ripley itu mami, dia udah pernah menang Rumble, tapi sekarang dia kelihatan lebih dominan dari sebelumnya. Terus ada Liv Morgan, dia mimpin Raw sepanjang tahun 2024 dan 2025 sebagai heel, tapi fans mulai balik dukung dia. Tapi jagoanku buat menangin semuanya sih di EST Bianca Belair. Kita udah ditis soal mega fight Bianca lawan Jade Cargill selama setahun lebih. Ini adalah match paling gede yang bisa WWE siapin buat panggung di Las Vegas. Bianca menang Rumble, pilih Jade, dan kita dapat duel para raksasa di WrestleMania 42. Tapi itu cuma pendapatku ya. Menurut kalian gimana? Apakah Tiffany Stratton bakal balik dan ngambil lagi tahtanya, atau emang udah waktunya buat Bianca Belair lawan Jade Cargill di WrestleMania? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we